Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Baik kan? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Kita kan sebelumnya udah kenal nih ya, tapi supaya lebih kenal lagi, coba izinkan Ibu memperkenalkan diri, dan nanti Ibu akan mengizinkan kamu untuk memperkenalkan diri. Dan jangan lupa untuk sebutin hobinya ya. Sekarang izinkan Ibu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Mutiara Lestari dan hobi Ibu membaca. Sekarang silakan kamu untuk memperkenalkan diri dan mengemukakan apa hobi kamu. Baik, terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Inau Mardia, hobi saya membaca. Oh, baik, ternyata hobi kita sama ya. Tapi pasti lebih senang baca novel daripada baca buku pelajaran. Baik, langsung ke poinnya aja ya. Ada yang perlu kamu ungkapkan nggak, atau ada yang perlu kamu ceritakan nggak tentang permasalahan hidup kamu, atau ada hal-hal yang gimana yang mengganggu di hidup kamu, tapi kamu susah untuk mengemukakannya, susah untuk menceritakannya karena kamu takut misalnya berbicara ke ke orang lain, tapi si orang itu tuh takut nggak menjaga rahasia kamu gitu. Kalau misalnya ada, boleh diceritain sekarang. Ibu sebagai guru BK siap menerima cerita kamu dan siap menjaga rahasia apa yang kamu ceritakan. Silakan, kalau ada boleh diceritakan ya. Baik, Bu. Jadi kan saya itu termasuk orang yang trust isu ya, Bu ya. Jadi kan saya dulu awalnya saya biasa aja. Mungkin lama-kelamaan ya. Awal-awal saya ngelihat orang semuanya baik, tapi kan mungkin dari yang dia tiba-tiba diam atau apa gitu. Saya jadi nggak percaya, wah orang ini benar nih gitu. Kadang-kadang jadi kan dulu saya mondok, terus teman saya tuh kadang suka diem-diem ngejauh. Jadi saya ngerasa, ih kok ngejauh sih gitu. Nah aku salah apa ya? Terus kayaknya mereka ngomongin aku deh. Ih gitu, kayak bisa beberapa hari yang lalu juga kan aku ada acara, terus ada yang liatin, kan kita pasti, ih apa sih, apa maksudnya, dia takut sendiri kita atau salah sikap dekat-dekat mereka. Terus gimana ya Bu ya, saya buat ngatasin semuanya ya Bu ya. Oke. Sebelum membahas lebih jauh tentang trust issue atau krisis kepercayaan itu, boleh nggak Ibu ngejelasin apa itu krisis kepercayaan ke kamu? Boleh Bu, silahkan. Oke, dari yang Ibu dapat, mengutip dari penelitian psikologi yang dilakukan oleh Erikson, Rotter, dan Rickman, trust atau rasa percaya merupakan dasar yang esensial dalam perkembangan terhadap hubungan personal dalam bentuk apapun. Selain itu, perkembangan rasa percaya juga merupakan komponen yang penting dalam penyesuaian diri dan kepribadian yang sehat, atau disebut juga dengan healthy personality. Masalah rasa percaya ini terbentuk tidak begitu saja. Apa yang kita alami sejak kecil sangat berpengaruh terhadap rasa percaya kita terhadap orang lain. Erikson pernah berkata dalam penelitiannya, rasa percaya yang tertanam pada diri kita terbentuk secara optimal di usia 0 sampai 18 bulan. Nah, di usia tersebut, rasa percaya yang kita miliki terbentuk berdasarkan pola asuh yang kita terima. Jadi kalau semisal kamu merasa ketakutan, mungkin ada pola asuh dari orang tua kamu atau dari orang yang berada di sekeliling kamu yang gimana ya, yang membuat yang hal itu berdampak pada sekarang membuat kamu merasa takut gitu. Takut percaya sama orang lain,
takut diomongin sama orang lain, padahal itu tuh kayak cuman feeling kita aja gitu. Kan belum tentu orang itu benar atau enggaknya, cuman kita tuh takutnya berlebihan gitu. Nah, trust atau lebih dikenal dengan istilah basic trust dapat tercapai apabila bayi mendapatkan kehangatan atau pengasuhan dari caregiver atau pengasuhnya. Sebaliknya, apabila bayi kekurangan kehangatan atau diabaikan, maka ia akan mengembangkan basic mistrust. Bayi yang berhasil mencapai basic trust akan mengembangkan pola kelekatan yang aman atau secure attachment, yang mana pola tersebut akan ia bawa hingga dewasa. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, misal kalau pengasuh kamu tuh kayak gimana ya, membuat kamu takut, nah itu tuh bisa ke bawah sampai gede gitu. Begitupun sebaliknya nanti kalau semisalkan si pengasuh kamu hangat ke kamu, baik ke kamu, terus kayak menjaga kamu banget, itu tuh bakal ke bawah sampai gede juga. Nah, pola kelekatan atau attachment style itu sendiri adalah cara spesifik yang dimiliki individu ketika menjalin relasi dengan orang lain. Pola kelekatan atau attachment dan trust merupakan dua hal yang berkaitan satu sama lain. Semakin tinggi level kepercayaan yang dimiliki oleh individu, semakin aman pula pola kelekatan atau semakin secure attachment-nya. Nah, ada menurut Ainsworth dan Bowlby, attachment style dibentuk dan dikembangkan pada masa awal anak-anak berdasarkan pada hubungan yang dimiliki individu dengan pengasuhnya. Jadi memang attachment style kita hari ini merupakan cermin dari dinamika yang kita miliki dengan orang tua atau pengasuh kita saat balita dan kita anak-anak gitu. Nah, munculnya krisis kepercayaan dapat disebabkan oleh pola asuh yang kurang hangat atau cenderung diabaikan seperti yang tadi Ibu jelaskan ya. Namun krisis kepercayaan ini dapat terus berkembang seiring dengan pengalaman yang kita dapatkan selama tumbuh dewasa. Dalam perjalanan kehidupan, apa yang kita lihat, alami maupun pelajari juga mempengaruhi rasa percaya kita hari ini. Jadi atau lebih dikenal dengan social learning theory. Ada beberapa hal yang dapat menghancurkan rasa percaya hingga menimbulkan krisis kepercayaan. Salah satunya adalah ketidaksetiaan mampu membawa kembali semua luka-luka yang ada dari masa kecil. Terus ada ketidakjujuran atau pengkhianatan terhadap rasa percaya dapat memberikan dampak yang lebih merusak dibandingkan dengan perselingkuhan itu sendiri pada suatu hubungan. Nah, kalau misalkan di waktu kecil misalnya kamu pernah dibohongin gitu sama pengasuh kamu atau sama orang tua kamu, itu tuh bakal ke bawah sampai gede gitu. Jadi kamu tuh kayak, iya aku mah takut gitu. Takut dihianatin, soalnya takut dibohongin, soalnya waktu kecil kamu udah pernah ngalamin itu. Jadi pas kamu udah dewasa, kamu tuh takut gitu, takut banget gitu karena udah mengalami itu. Nah, untuk hal yang menghancurkan rasa percaya diri, di antara lain ada selanjutnya ada rasa ketidakpercayaan, keraguan, dan kecurigaan secara kuat dipengaruhi oleh suara dalam diri kita. Nah, itu kayak tadi yang kamu ceritain, kayak yang aku tuh takut si itu tuh ngomongin aku takut si itu nggak suka ke aku, kok si itu kayak ngejauh ya. Nah, itu tuh termasuk hal yang menghancurkan ya rasa percaya diri kita. Sehingga menimbulkan krisis kepercayaan ini atau trust issue ini. Sebenarnya ada beberapa gangguan lain yang yang menyebabkan, ada beberapa gangguan yang terlihat kalau kita mengalami trust issue itu.
Di antaranya menimbulkan stres pada diri kita, mengganggu peran dan fungsi sehari-hari, berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi diri dan juga orang lain. Jadi misalnya menimbulkan stres. Sekarang kamu kayak mikirin itu tuh, mikirin apa, takut sama teman kamu yang ngomongin kamu, takut teman kamu ngejauhin kamu, takut teman kamu nggak suka ke kamu. Itu kan kalau kepikiran terus kitanya bakal jadi stres kan ya. Kamu gitu nggak atau gimana? Kadang suka kepikiran sampai yang nggak nyaman, sampai kayak kadang jadi yang tertutup. Nah, Apalagi kan waktu di pondok itu kan banyak orang, jadi aku lebih tertutup, jadi diam. iya. Berarti itu kalau semisalkan didiamkan terus bisa menimbulkan rasa stres kan ya. Nah, yang kedua mengganggu peran dan fungsi sehari-hari. Nah, barusan kata kamu yang menjadi pendiam itu kan kayak mengganggu gitu ya. Biasanya kamu main, biasanya kamu keluar, biasanya kamu eh, jalan gitu keluar sama orang. Tapi karena hal itu kamu jadi pendiam, jadi keganggu banget gitu hari-hari kamu teh. Kayak gitu kan ya. Nah, yang ketiga ada berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi diri kamu dan juga orang lain. Nah, kerugiannya yaitu kamu jadi makin tertutup, susah berdekatan dengan orang lain, dan kerugian untuk orang lain juga kayak, ih kok kamu gitu sih, kayak mungkin susah lagi dekat dengan kamu soalnya jadi canggung gitu. Nah, barusan kan kamu udah tahu gangguan yang terlihat kalau kamu mengalami trust issue itu. Sekarang Ibu tanya, kamu tahu nggak cara mengatasi krisis kepercayaan ini? Kurang tahu sih, Bu. Emang Oke, gimana, Bu? mau tahu kan ya? Mau. Oke, Ibu akan jelasin ya. Nah, untuk mengatasinya, Ibu memiliki 4 cara. Mungkin beberapa orang bisa memakai cara ini dan efektif gitu, tapi ada juga yang tidak efektif karena setiap orang juga beda-beda kan ya. Nah, yang pertama, kamu harus jujur dalam hal apapun. Cara mengatasi trust issue ini yang pertama, pokoknya harus jujur dalam segala hal gitu, apapun itu. Sampai apa yang kita rasakan dan mengapa kita merasakan hal demikian. Dengan berusaha merasa selalu jujur, menyampaikan pendapat, tentu kita berharap orang lain juga berlaku sama kan ya. Kalau kita jujur juga kita berharap orang itu juga jujur ke kita, sehingga rasa percaya itu dapat terbangun secara perlahan gitu. Nah, yang kedua, memiliki pendirian yang kuat. Memiliki pendirian yang kuat atau berintegritas menjadi salah satu cara lainnya untuk mengatasi masalah krisis kepercayaan ini. Dengan memegang teguh apa yang kita percaya dan selalu konsisten, rasa percaya perlahan akan terbangun dan menghilangkan krisis kepercayaan ini. Jadi kamu harus kayak punya pendirian yang kuat. Kamu tuh bisa, dia tuh nggak ngomongin kamu, dia tuh nggak ngejauhin kamu gitu. Jadi kamu tuh harus punya pendirian yang kuat yang kalau si itu teh oke-oke aja gitu ke kamu teh. Nah, yang ketiga, mencoba memahami diri sendiri dan orang lain. Pahami diri sendiri menjadi cara selanjutnya untuk menangani masalah krisis kepercayaan. Dengan memahami diri sendiri, kita akan mengetahui apa yang kita rasakan dan interaksi komunikasi yang kita butuhkan. Bukan hanya diri sendiri, pahami juga orang-orang di sekitar kita. Dengan saling memahami, rasa percaya perlahan akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi kamu tuh jangan kayak mikirin diri kamu sendiri aja, orang lain nggak dipikirin, tapi jangan juga mikirin orang lain aja, tapi diri kamu sendiri menderita. Nah, jangan gitu juga ya. Jadi harus seimbang, kamu memahami, memikirkan diri sendiri dan juga memikirkan dan memahami orang lain. Nah, untuk yang terakhir ada menjaga komunikasi sebaik mungkin.
komunikasi menjadi kunci hubungan yang baik. Karena kalau nggak komunikasi, kita nggak tahu apa-apa kan ya kalau nggak komunikasi. Jadi agar kepercayaan tetap terjaga, bangun komunikasi yang baik dan intens dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan berasumsi, tapi komunikasikan dirasa ada masalah yang mengganjal di hati. Seperti tadi masalah kamu ya, kamu berasumsi teman-teman kamu tuh ngejauhin kamu. Nah, jangan gitu. Coba tanyain ke teman-teman kamu, obrolin dengan baik-baik. Kalau tanya dengan baik-baik, mereka tuh ngejawab. Mereka tuh, bentar. Bentar. Ada aku nelpon. Nanti aku potong ya. Ngakak. Yang terakhir, barusan apa mana sih? Yang terakhir ada ya. Yang terakhir ada menjaga komunikasi sebaik mungkin. Komunikasi menjadi kunci hubungan yang baik. Maka dari itu, agar kepercayaan tetap terjaga, bangun komunikasi yang baik dan intens dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan berasumsi, tapi komunikasikan. Jangan berasumsi, tapi komunikasikan jika rasa ada masalah yang mengganjal di hati. Seperti tadi masalah kamu kan berasumsi teman kamu ngejauhin kamu, teman kamu ngomongin kamu. Nah, kamu tuh jangan gitu. Coba ajak ngobrol teman-teman kamu, tanyain ke teman-teman kamu. Dia tuh bener nggak sih ngejauhin kamu? Bener nggak sih dia tuh ngomongin kamu di belakang kamu? Walaupun sebenarnya kalau dia ngomongin kamu di belakang kamu, dia juga nggak bakalan jujur ke kamu. Tapi dengan komunikasi yang baik ini, setidaknya kamu membuat perasaan kamu jadi nyaman gitu, membuat diri kamu jadi nyaman. Soalnya kamu tahu kalau dia nggak ngomongin kamu gitu, meskipun kamu nggak tahu sebenarnya dia gimana. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu jelaskan. Semisal ada kekurangan, Ibu minta maaf. Tapi kalau misalnya kamu kurang, mungkin nanti Ibu bisa cari lagi, Ibu melakukan penelitian lagi ya. Apakah cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Baik Bu, cukup. Terima kasih banyak. Baik, sekarang seperti itu ya, pokoknya kamu harus gimana ya? Pokoknya kamu jangan berasumsi, jangan kayak, dia tuh ngomongin kamu, jangan gitu. Terus kamu harus menjaga diri kamu juga, memahami diri kamu juga, memahami orang lain, menjaga komunikasi dan baik juga. Baik, acara. Bentar, oke, baik. Nanti aku potong ya. Nah, baik. Untuk konseling kali ini mungkin Ibu cukupkan sekian ya. Jika ada kesempatan di lain waktu, semoga kita bertemu lagi. Baik, Ibu tutup ya, Ainao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.